yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Di sepanjang hidupku, ku berlindung kepadamu. Pertolonganmu bagiku, kekhawatiran dan harapan ku letakkan di bawah kaki salib. Dan harapan ku letakkan di bawah kaki salibmu. Terpujilah Engkau Tuhan, ku angkat tinggi namamu. Bersyukur untuk kemurahan-Mu, ku terima semua kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku, satu-satunya penyelamatku, Yesus. Bersyukur untuk kemurahan-Mu, ku terima semua kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku, satu-satunya penyelamat.
hidupku, terlalu besar pengorbananmu dan anugerahmu, kasihmu termulia. Kuasa pengampunanmu yang sanggup memulihkan seluruh hidupku, terlalu besar pengorbananmu dan anugerahmu, kasihmu termulia. Di setiap musim hidupku, Engkau ada dan bekerja. Tak sekalipun Kau tinggalkan, Kau setia menyertaiku selalu. Lembah yang kelam ku lewati bersamamu, kekuatan hidupku. Kau sempurna dalam setiap rencanamu, Tuhan Kau baik bagiku. Seumur hidupku
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Aduh masih sepi di bawah ini ya. Mungkin masih dengan kesibukan Bapak Ibu Saudara yang di bawah ya. Saya minta perhatian, mungkin masih ada yang lihat-lihat handphone. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kita selesaikan dulu ya. Dan saya percaya saudara waktu kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam bayi Tuhan, saya percaya bahwa kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita.
Sebelum kita mau memuji Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Boleh berfellowship dulu satu dengan yang lain, kasih salam kiri kanan. Minimal 10 orang bilang begini, Tuhan Yesus baik bagi kamu hari ini. Haleluya, saling memberkati saudara, haleluya. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya saudara, kita yang sudah menyiapkan waktu yang terbaik saudara untuk kita memuji Tuhan, kita ada di dalam bait Tuhan. Saya percaya akan ada perbedaan antara orang yang rindu ya beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Dan kita semua di sini adalah orang-orang yang rindu akan hadirat Tuhan. Amin. Yang percaya dan mengalami kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan, untuk anugerah-Mu. Engkau penyelamat kami ya Tuhan. Bahkan Engkau satu-satunya penyelamat kami. Dan sebab itu pagi hari ini kami mau janji ya Tuhan, kami mau kasih yang terbaik kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau adalah harapan kami, Engkau penyelamat kami, Engkau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Sepanjang ibadah ini Engkau yang memimpin ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Dan kulihat kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Ku berlindung kepadamu, pertolongan-Mu bagiku. Kekhawatiran harapan ku letakkan di bawah kaki salib-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ku angkat tinggi nama-Mu. Ku bersyukur untuk kemurahan-Mu, ku terima semua kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku, satu-satunya penyelamatku, Yesus. Dan kulihat kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Ku berlindung kepadamu, pertolongan-Mu bagiku. Kekhawatiran harapan ku letakkan di bawah kaki salib-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Sebab itu kami angkat tinggi nama-Mu, angkat tinggi karena Engkau penyelamat hidup kami ya Tuhan. Ku bersyukur untuk kemurahan-Mu, ku terima semua kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku,
satu-satunya penyelamatku. Bersyukur kemurahan-Mu, ku terima semua kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku, satu-satunya penyelamatku, Yesus. Sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu ya Yesus Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami rindu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur untuk kemurahan-Mu, ku terima Akan syukur-Mu kepada Tuhan. kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku, satu-satunya. Sambil angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan-Mu, Terima kasih. terima Terima kasih. kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku. Sekali lagi saudara dalam dari dasar hatimu naikkan kepada Tuhan, katakan Bersyukur untuk kemurahan-Mu, ku terima semua kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku. mari umat Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama saudara, katakan Bersyukur untuk kemurahan-Mu, ku terima semua kebaikan-Mu, karena Engkau sempurna bagiku, Engkau andalan kami, Engkau
bersyukur karena kami mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Karena Engkau sempurna bagiku, satu-satunya penyelamatku, Yesus. Dan sorak-sorak kami terima segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sangat baik, Engkau baik. Bahkan Engkau terlampau baik dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan pagi hari ini kami mau terima kuasa yang terbaik dari Engkau. Karena Engkau yang telah memberikan kami pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lebih lagi Tuhan kami akan memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saudara, kita ada di tema misi saudara. Amin. Dan saya percaya misi kita yang paling terdekat itu adalah keluarga kita. Amin. Dan saya percaya waktu Tuhan memberikan kita kuasa, kita sanggup melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin saudara. Yang mau boleh katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangannya boleh sama-sama saudara. Unity dengan Tuhan. Come on. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menanggung musuh. Untuk apa? Bawakan pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tetap berdiri saya hidupku, ku berdiri
Yesus Tuhan, Engkau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Saudara yang percaya kuasanya ada dalam Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Engkau Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita. Kuasanya ada di dalam setiap hidup kita saudara. Amin. Dan waktu kuasanya ada dalam hidup kita, kita lihat kiri kanan, ladang sudah menguning saudara. Amin. Siap untuk dituai. Siapa penuainya saudara? Aduh masih ragu atau nggak tahu. Siapa penuainya? Kita ya. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangannya. Siapa penuainya? Angkat tangan. Oh, semua adalah penuai-penuai di akhir zaman ini. Amin semua. Tepuk tangannya sama-sama. Come on. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ada di setiap hidup kami. Dan kami adalah penuai-penuai-Mu ya Tuhan. Kami siap bergerak. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Itu tugas kita saudara. Kami akan terus melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan sambil menabur Begitu saudara. membawa berkas-berkasnya. Ini iman kita. Yang Udah tahu lagunya ya? Dengan imanmu saudara. Come on. Yes. Yang pasti pulang membawa. Sekali lagi saudara dengan imanmu. Yes, katakan. Yang menabur. Kita penuai-penuai Tuhan. Sorak-sorak dan yang berjalan. Yes. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi. Yang menabur dengan mencucurkan air
boleh kasih tos kanan kiri depan belakangmu bilang begini, kamu adalah penuai di akhir zaman ini. Haleluya. Luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Ladang sudah memenuhi, namun para penuai sedikit. Tetapi yang di antaranya itu, kami adalah penuai-penuai-Mu ya Tuhan. Kami menjalankan misi kami, misi dari Engkau untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini tugas kami ya Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda yang nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Dan kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Mari umat Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama saudara. Nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Dan kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini doa kita saudara, katakan
ya Tuhan, hidup aku. Kami terkoneksi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami adalah penuai-penuai-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami ada. Kami datang kepadamu, Yesus Tuhan. Kami meminta tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami membawa hidup kami, kami membawa roh jiwa tubuh kami untuk kami menjalankan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dengan Roh-Mu ya Tuhan, kami akan terus berjalan. Dengan Roh-Mu, kami akan terus melangkah. Urapaya takadara lalabaya sera, urapaya syakarabaya sakarabaya, wirarabaya sera, unatakarabaya syakarabaya, kira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 baya syakarabaya. Terus nyatakan kemuliaan-Mu, terus nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Urapaya syakarabaya kirarabaya syakarabaya Urapaya takadara waktu ketika kami berjalan ya Tuhan, kami nggak mau berjalan sendiri. Kami menjalankan misi-Mu dalam hidup kami. Kami minta tuntunan. Bahkan kami tidak mau melangkah kalau Engkau tidak memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Sebab itu kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan perjalananmu. Sekali lagi saudara, nyatakan permohonan-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengannya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengannya. Sekali lagi. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Kami tahu Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia itu akan terus berjalan bersama dengan kami. Menuntun kami, memegang kami dengan tangan kanannya untuk kami meraih kemenangan demi kemenangan. Dan kami tahu bukan hanya kami, tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia itu mau juga kami menggandeng tangan-tangan orang lain, sehingga mereka pun mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Kami mau senantiasa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau membawa keluarga kami, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, generasi-generasi yang ada di bawah kami, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, lakukan apapun yang Engkau mau lakukan. Kami mau hati kami selaras dengan hati Tuhan.
Kami mau kerinduan kami selaras dengan kerinduan Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaksana firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Siap kita yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga bagi saudara yang ada di rumah. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Saya sangat diberkati dengan kegairahan, dengan keantusiasan Bapak Ibu hari ini. Saya disegarkan, saya pribadi. Karena dari tanggal 29 November saya boleh dikatakan traveling setiap hari hanya ada di Jakarta 1-2 hari dan berangkat lagi. Kemarin Jumat saya baru balik, ada konferensi misi dunia yang dilaksanakan di Indonesia. Dan nanti malam saya harus berangkat ke Salatiga karena kami ada pertemuan seluruh tim misi kami, ada raker tahunan. Jadi saya pribadi sangat disegarkan dengan Praise and Worship yang ada, dengan keantusiasan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Rasanya letihnya saya menjadi hilang pagi ini. Saya senang sekali. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan. Saya kasih tema 1. Ya. He left the 99 to find the one. Jadi firman Tuhan ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Dalam perumpamaan domba yang hilang, kita baca dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu, tidak ada di slide, tapi Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 ya. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Sama-sama ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di dalam perumpamaan domba yang hilang ini, saya mau baca ulang ayat 4 dikatakan apa? Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demi satu orang dikatakan, demi satu domba katanya pemilik domba akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun mencari yang sesat, supaya ia bisa menemukannya. Bapak Ibu, demi Bapak Ibu dan saya, hari ini firman Tuhan berkata, Yesus bersedia meninggalkan kenyamanan surga, meninggalkan singgasananya supaya Bapak dan Ibu dan saya bisa mengenal Dia di dalam hidup kita. Yesus meninggalkan 99 demi supaya setiap pribadi Bapak Ibu bisa mengenal Dia di dalam hidupnya. Supaya saya, supaya Bapak Ibu, supaya kita semua beroleh keselamatan.
Begitu berharganya satu jiwa bagi Tuhan. Sehingga dia meninggalkan 99 demi satu jiwa itu. Berapa harga satu jiwa? Bisa slide saya? Berapa harga satu jiwa? Ya, di dalam perikop orang yang kerasukan legion ketika Yesus usir roh jahat, di dalam Markus ayat 5, Markus pasal 5, Markus 5 boleh tampilkan ayat 1 sampai 11. Kita baca dulu ayatnya ya. Markus 5 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Demi satu jiwa, apa yang Yesus lakukan? Yesus bersedia, saya katakan, meninggalkan segala kenyamanan surga yang ada. Di sini banyak para pengusaha ya, banyak orang-orang keuangan, banyak orang-orang akunting. Di dalam perikop Markus 5 ini dikatakan apa? Demi satu jiwa, 2.000 ekor babi dikorbankan. Benar nggak? 2.000 ekor babi dikorbankan. Berapa harga satu ekor babi, Bapak Ibu? Berapa harga satu ekor babi? Ya, 7 juta. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Papua, satu ekor babi itu bisa 50 juta. Dan sekarang babi ini lagi naik banget nih. Ya. Saya dari Bangka, kalau lagi Sinjia itu mau pesan babi panggang itu 1 kilonya bisa 800.000. Ya. Nah, sekarang ini yang paling kecil lah. 1 ekor babi dikatakan berapa? 7 juta. Ya, 1 ekor babi 7 juta. Satu ekor babi 7 juta. 2.000 ekor babi dengan asumsi 7 juta, harganya berapa Bapak Ibu? I don't know. Dibantu di belakang deh ya. Harga 2.000 ekor babi 14 miliar. Jadi demi satu jiwa, 2.000 ekor babi itu nggak ada harganya di mata Tuhan. Tapi apakah yang Yesus lakukan? Memberi 14 miliar? No. Yang Yesus lakukan apa? Bahkan dia rela memberikan nyawanya. Bu, saudara saya sakit, berobat 14 miliar dia rela loh. Ya, manusia demi nyawanya rela mengeluarkan biaya 14 miliar mungkin supaya dia sembuh.
Tapi Yesus demi kita, demi nyawa kita, supaya kita beroleh keselamatan, dia mengorbankan nyawanya. Bapak Ibu, di Indonesia paling banyak suku-suku bangsa. Diperkirakan ada 700-an suku-suku bangsa. Oke? Suku-suku bangsa ini seringkali dikatakan kalau di dalam pertemuan misi itu ada suku yang terabaikan. Suku yang terabaikan artinya apa? Populasi suku ini di atas 10.000 dan jumlah orang percaya, suku-suku ini jumlah orang percayanya di bawah 10.000. Nah, kalau untuk menyelamatkan 1 jiwa sampai 14 miliar harus dikeluarkan, demi 1 suku terabaikan. Kalau dia misalnya ada 10.000, berapa biaya yang harus dikeluarkan? 140 triliun. Ada banyak gereja, dia gak mau pergi ke suku-suku. Dia gak mau pergi yang jauh-jauh. Ya karena kita berkata apa? Di kota juga masih banyak orang yang belum percaya. Tapi hari ini saya mau Bapak Ibu menyadari apa yang dikatakan di Alkitab di dalam Matius 24 ayat 14. Dikatakan dan Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa di sini dari kata etnos atau etnik. Lebih tepatnya seluruh suku bangsa, baru setelah itu tibalah kesudahannya. Jadi hari ini saya mau Bapak Ibu menyadari, kalau toh kita tinggal di Jakarta ini terjadi revival yang luar biasa. Tapi di ujung Papua sana, di ujung Tobelo sana, ada suku entah dia animis atau dia apa, dia belum mengenal Yesus. Yesus belum akan datang. Kenapa saya menyebut Papua, saya menyebut Maluku, Halmahera segala macam. Karena kantong-kantong ini yang tadinya mungkin Bapak Ibu pikir, oh kalau ke sana enak, apalagi di hari Natal, di hari Paskah akan ramai, ada penuh dengan pesta. Tidaklah seperti itu lagi. Jadi hari ini demi 1 jiwa 2.000 ekor babi dikorbankan. Tapi saya mau berkata, yang Yesus lakukan bukan lagi hanya sekedar 2.000 ekor babi. Bukan lagi hanya sekedar 14 miliar demi keselamatan 1 jiwa. Enggak, yang Yesus korbankan adalah nyawa dia sendiri. Yesus meninggalkan kenyamanan yang di surga. Dia dikatakan apa? Dalam keadaan sebagai Allah dia turun menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia menjadi hamba. Dalam keadaan sebagai hamba dia mati di kayu salib. Untuk pribadi Bapak Ibu dan saya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu punya tema misi, ya saya berdoa. Hati Tuhan ini menjadi hati setiap pribadi kita. Betapa berharganya 1 jiwa. Kalau ada kita mungkin ya saya tidak berharap itu terjadi. Mungkin kalau satu saat ada saudaramu atau ada siapamu sakit dan engkau harus mengorbankan sampai miliaran. Saya mau engkau sadar, Yesus bukan hanya mengorbankan miliaran demi 1 jiwa. Tapi Yesus mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang terjadi setelah orang itu diselamatkan? Ya, kita mau lihat lebih lanjut setelah orang itu diselamatkan, apa yang terjadi? Dikatakan di Markus 5 ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Apa yang Yesus katakan kepada orang itu? Pulanglah ke rumahmu.
kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Bapak Ibu yang duduk di tempat ini dan saya, semua kita telah ditebus oleh nyawa Yesus. Harga kita lebih dari 2.000 ekor babi itu. Karena Yesus telah beri nyawanya. Dan Yesus perintahkan apa? Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Setiap hati tanpa Kristus itu adalah ladang misi. Setiap hati dengan Kristus itu adalah misionaris. Jadi semua kita adalah misionaris. Dan Yesus adalah misionaris terbesar sepanjang sejarah. Dan hidup kita harus meneladani Dia. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ngeri saya mah gak cocok jadi misionaris. Ibu Sylvia aja yang jadi misionaris. Enggak. Karena setiap hati tanpa Kristus adalah ladang misi. Setiap hati yang memiliki Kristus adalah misionaris. Bagaimana caranya menjadi misionaris? Ini yang Tuhan katakan. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang di sekampungmu. Apa yang kau harus katakan? Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Jadilah misionaris Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Setiap bulan saya pasti traveling. Saya punya tetangga belum percaya, tapi mereka baik sekali sama saya. Saya setiap kali saya jalan pagi sama istrinya, saya bercerita sama dia, terus suaminya saya bilang ke driver saya bilang ke staf saya yang cowok yang sering ke rumah mengurus berbagai hal, pepetin itu om, saya bilang. Karena om ini keluarga besarnya semuanya adalah Kristen, bahkan ada adiknya adalah pendeta gitu kan. Tapi ketika dia menikah dengan istrinya dia menjadi Buddha. Oke. Mungkin ada 2 tahun kami keroyokan dan saya berdoa untuk keluarga ini. Berdoa setiap kali saya jalan pagi, jalan sore biasanya sama dia. Saya selalu bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan. 3 bulan yang lalu dia kasih tahu ke saya, Sylvie, kita hari ini mau ke gereja katanya. Karena anaknya duluan mulai pergi ke gereja dan anaknya dibaptis. Oke. Tapi dia suami istri hanya mengantar, tidak mau ini. Terus kira-kira 2 bulan yang lalu si omnya pagi-pagi udah rapi. Om mau ke mana? Saya mau ke gereja kata dia. Dia sudah pergi ke gereja. Terus berapa minggu yang lalu suami istri hari Sabtu kagak ada. Biasa sore-sore kan saya ajak jalan. Saya bilang, Ci yuk jalan sore. Terus dia balas saya, Sil gak bisa, saya lagi retreat ikut bapak katanya. Suami istri pergi retreat. Pergi kepada orang-orang sekampungmu. Beritahukan kepada mereka apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Kayak nanti saya pergi, kunci rumah saya titip ke mereka. Saya punya pohon, saya punya ikan, ada kolam ikan, dia yang akan masuk, dia yang akan kasih makan. Mereka begitu baik dan saya merasa saya berhutang kalau mereka gak mengenal Tuhan. 1 jiwa itu berharga sekali bagi Tuhan. Dan Tuhan panggil setiap kita menjadi misionaris.
Tuhan mau Bapak Ibu dan saya lakukan apa menjadi bagian kita. Caranya simple, ceritakan aja. Saya selalu berusaha melakukan ini. Ketika saya naik Grab, kalau jaraknya jauh gitu ya. Ketika saya pergi, saya ke Aceh, rutin ke Aceh. Setiap kali ke Aceh, saya selalu mampir makan di salah satu warung. Dan terakhir saya pergi ke sana, dia sudah mulai pergi ke gereja lagi. Satu jiwa berharga. Jiwa kita berharga. Kalau manusia demi hidupnya rela mengeluarkan begitu banyak uang supaya dia sehat jasmani gitu kan. Entah dia diet supaya memiliki pendidikan yang luar biasa demi mempertahankan hidupnya. Ketika sakit bahkan kita rela keluarin biaya sebesar apapun. Yesus demi supaya Bapak Ibu dan saya hidup dan berkemenangan. Dia tidak mempertahankan hidupnya, tapi dia menyerahkan hidupnya. Karena dia mau kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan sama seperti dia menjadi misionaris. Dia mau setiap Bapak Ibu dan saya menjadi seorang misionaris. Oke, setelah orang itu pergi, apa yang dikatakan di ayat 20? Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kalau Bapak Ibu melakukan semua ini, secara karunia saya bukan tipe penginjil. Secara karunia kalau pernah dites gitu ya. Tapi karena kebiasaan selalu menceritakan perbuatan Tuhan di dalam hidup saya, akhirnya itu menjadi gampang. Ketemu orang bercerita, ketemu orang bercerita, ketemu orang bercerita. Jadi Bapak Ibu hanya perlu melakukan itu, cerita aja apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup Bapak Ibu. Dari itu akan menarik orang untuk mereka juga mau datang kepada Tuhan. Karena mereka melihat hidup Bapak Ibu. Saya bukan manusia perfect, ada juga tetangga yang rese. Tetangga di samping saya, ketika dia renovasi kan dia nggak ada di situ, gitu ya. Ketika dia renovasi rumah dia tidak ada di situ. Jadi tukangnya itu kalau renovasi nggak pasang batas, bisa paham dong. Jadi rumah kita penuh dengan debu, penuh dengan puing-puing dia, gitu kan. Satu kali saya kasih tahu gitu kan, nggak bisa terima, dia malah marah-marah gitu kan. Dan akhirnya pindahlah mereka ke situ. Hubungan menegang karena dia sempat marah-marah, nganggap saya gimana gitu ya. Tapi dia punya satu popo-popo, mamanya. Setiap pagi selalu jalan, selalu saya sapa, selalu saya ini. Dan akhirnya hubungan saya dengan anaknya pulih. Kenapa? Karena saya selalu berbuat baik. Saya selalu berbuat baik. Ini si Popo udah, pokoknya tiap pagi, tiap apa kalau saya nggak ada di rumah, dia kadang-kadang yang akan duduk di depan rumah saya. Kalau ada orang datang nggak ada dan sebagainya. Nobody perfect, kita juga bisa marah, kita juga bisa punya hubungan yang kadang-kadang kurang baik dengan tetangga. Tapi ketika kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan, itu akan membawa perubahan. Jadi orang itu pergi dikatakan mulai memberitakan di kampungnya apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan semua orang menjadi heran. Ini bukan tugas penginjil, ini bukan tugas gembala, ini bukan tugas misionaris, tapi ini tugas semua orang. Saya mau baca Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru,
keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Inilah kerinduan hati Tuhan. Ketika nanti dia datang, dia mau ada kumpulan besar orang banyak. Dikatakan apa? Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Itu yang saya katakan tadi. Walaupun Jakarta penuh dengan kemuliaan, tapi di ujung Maluku sana, di ujung Papua, mungkin di pedalaman Sumatera sana, ada satu suku yang belum kenal Tuhan. Hati Tuhan tetap sedih. Kenapa? Karena Tuhan merindukan dari setiap bangsa, suku, dan kaum dan bahasa yang akan memakai jubah putih berdiri di hadapan anak domba dan berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ayo gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Terakhir saya khotbah di sini, saya tahu ada video klip, Bapak Ibu sudah mulai mission trip dan sebagainya. Mulai mendoakan, ada utusan dari gereja ini. Jadi bukan cuma mengunjungi pekerjaan misi dari gereja lain atau GKSI yang lain, tapi mulai berdoa. Mungkin dari gereja ini mulai ada satu family yang mau pergi kemana gitu. Mulai doakan itu. Kalau engkau bisnismen, mungkin engkau terpanggil pindah ke kota mana. Tapi bukan hanya sekedar berbisnis. Ada istilah business as mission. Tapi melalui bisnismu itu lakukanlah pekerjaan misi. Melalui pekerjaanmu kalau engkau dipindahkan, mungkin sekarang engkau ditugaskan di sini, tahu-tahu satu saat kantormu perintisan di mana, engkau ditugaskan mungkin di Padang, di Pekanbaru, mungkin engkau ditugaskan di Bengkulu. Ketika engkau ditugaskan itu, jadilah misionarisnya Tuhan. Bukan hanya bekerja, tapi engkau pergi untuk melakukan misi. Kalau engkau lakukan itu, engkau akan melihat perubahan terjadi. Perubahan terjadi. Setelah pandemi kita agak slow down, tapi saya harus berkata hari-hari ini kesibukan saya melebihi bahkan dari sebelum pandemi. Kenapa? Karena bilangan orang-orang yang mencari Tuhan, bilangan orang-orang yang haus akan Tuhan itu di berbagai tempat, di berbagai suku, di berbagai kota itu bertambah-tambah. Dan mereka membutuhkan untuk dibimbing. Mereka membutuhkan ada orang yang mau menuntun mereka supaya mereka pun mengalami pertumbuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap pribadi kita. Saya mau tutup baca dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Inilah yang harus menjadi motivasi misi kita. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Apa yang harus menjadi motivasi kita di dalam bermisi? Kita harus menyatakan kepada orang-orang kasih Tuhan yang hebat dan kesetiaan Tuhan yang selama-lamanya untuk kita. Supaya orang-orang pun merasakan Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia itu di dalam hidupnya. Ayo kita datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini kasih Tuhan yang hebat itu, kasih Tuhan yang setia selama-lamanya itu membuat kita semakin cinta akan Dia. Dan kecintaan kita akan Dia membuat kita akan bergerak, menyatakan kehebatannya, menyatakan kesetiaannya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Saya berdoa hari ini, Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu, bagaimana kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Bagaimana hidupmu yang hancur, hidupmu yang penuh dosa, hidupmu yang belum mengenal Dia, bagaimana engkau akhirnya bisa berjumpa dengan Dia. Engkau dipulihkan dari kebangkrutan, engkau dipulihkan dari sakit hati, engkau dipulihkan dari kepahitan, engkau dipulihkan dari sakit jasmani. Bagaimana semua itu terjadi di dalam hidupmu. Dan hari ini saya berdoa, ketika engkau diingatkan akan hal itu, engkau sadar Tuhan mau engkau berbagi kepada orang lain. Ceritakan kehebatan Dia, ceritakan perbuatannya yang ajaib yang Dia lakukan itu di dalam hidupmu. All my life you have been so faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Mari Bapak Ibu saya undang kau bangkit berdiri. All my life you have been so Ingat kasih so Tuhan bersama dengan good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you Lord. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of Kalau manusia demi nyawanya rela kehilangan apapun, Yesus demi Bapak Ibu dan saya rela kehilangan nyawanya. Hari ini, siapa di tengah-tengah keluargamu yang belum mengenal Tuhan? Hari ini, dari suku apa engkau berasal? Dari kota mana? Dari pulau mana? Dari desa mana engkau dilahirkan?
Yesus bukan hanya mati, kehilangan nyawanya demi saya dan Bapak Ibu. Tapi Yesus kehilangan nyawanya demi orang sekampungmu, demi orang dari pulau di mana engkau berada, dari kota kelahiran, dari tempat kelahiran di mana engkau berada. Yesus juga mati untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Mari beberapa menit ini kita bersyafaat. Kita berdoa. Mungkin Tuhan mengingatkan engkau saudaramu yang belum kenal Dia. Atau Tuhan mengingatkan engkau temanmu dari masa kecilmu. Atau Tuhan mengingatkan engkau kota atau pulau tertentu, suku tertentu. Bawa itu di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupmu Dia telah begitu baik. Dan engkau merasakan kebaikannya. Dia berkata, anakku bawa kebaikan itu kepada orang lain. Anakku bawa kasih setiaku, bawa kehebatanku yang kau alami itu kepada orang lain. Bergerak dan jangan diam. Bergerak dan jangan diam. Nyatakan kehebatanku, nyatakan kasih setiaku yang kau alami itu kepada orang-orang lain. Karena aku pun mati untuk mereka. Karena mereka pun membutuhkan Yesus di dalam hidupnya. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir dengan belas kasihan. Ora bakaraba mengalir. Bikara bakaraba mengalir. Tuhan mengalir dengan belas kasihan. Mengalir dengan belas kasihan Tuhan. Setiap kenyamanan yang melanda hidup kami, setiap keegoan yang melanda hidup kami, hari ini kami mau pulang di dalam nama Yesus. Kami terima belas kasihan Tuhan. Kami terima belas kasihan Tuhan. Kami terima hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kami terima di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berkati dari Sangir Tuhan. Kami berkati Tuhan Sumatera. Kami berkati Sulawesi. Kami berkati Kalimantan Tuhan. Kami berkati Papua Tuhan. Kami berkati Bali Nusa Tenggara Tuhan. Kami berkati Jakarta Tuhan. Kami berkati Indonesia Tuhan. Kami berkati Tuhan. Kami berkati suku-suku bangsa Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan sepanjang masa di dalam hidup kami. Kami mau bawa kehebatan Tuhan itu. Kami mau bawa kesetiaan Tuhan itu. Untuk kami menyentuh hati orang lain. Untuk kami menyentuh hidup orang lain. Supaya mereka pun merasakan kehebatan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Siap kita yang percaya katakan amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangan yang terberkati? Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Sylvia Handoko yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga pelayanannya selalu diberkati dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pengumuman pada pagi hari ini, boleh saya menyapa mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Boleh saya lihat ada tangannya? Oke, belum ada, tidak apa-apa. Saya memanggil juga untuk petugas kolektor, mungkin boleh maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak kalau Engkau Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu Bapak yang tidak pernah habis dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kalau sebenarnya kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk-Mu Bapak, kiranya persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang yang membutuhkannya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh silakan diedarkan untuk kantong kolektornya. Bagi Bapak Ibu yang juga mungkin ingin memberikan persembahan secara cashless, bisa untuk scan QR code yang ada di depan ini dan juga mungkin bisa untuk lewat transfer di rekening yang sudah tertera di depan. Oke, kita akan masuk ke pengumuman yang pertama, boleh next. Oke, jadi ini adalah ibadah Woman of Wisdom dengan tema The Greatest Gift. Nantinya akan ada speaker kita yaitu Bapak Stephen Nusantara, dan ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 jam 10 pagi di tempat ini, dan kita juga akan ada guest star yaitu Michael Panjaitan. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang rindu untuk memuji dan juga berfellowship dengan teman-teman yang lainnya, boleh untuk hadir di ibadah Woman of Wisdom ini. Next. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be mine. Oke, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Desember yaitu bulan Natal, kami mau mengumumkan bahwa GKSI Bethlehem akan mengadakan Christmas Celebration gabungan dengan tema The Blessings of Christmas yang akan diadakan hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 dan gate akan dibuka pukul 7.30 malam dan acara akan dimulai pukul 7 malam bertempat di Houtifang Ballroom di Season City. Dan di lantai parkirnya itu ada di P4, jadi Bapak Ibu yang mungkin membawa kendaraan bisa untuk parkir di P4. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Amos Hosea dan kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk bisa datang ke Christmas Celebration ini dan juga berkumpul bersama teman-teman yang lain. Boleh next. Oke, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di tempat ini, kami memiliki beberapa bidang pelayanan yang membutuhkan kontribusi jemaat. Beberapa di antaranya adalah praise and worship, usher, pemerhati, multimedia, fotografi, dan I.O. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, boleh menghubungi sekretariat gereja karena kita semua percaya bahwa melayani adalah sebuah kehormatan. Boleh next. Oke. Di sini kita juga mengadakan vocal class, jadi Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk melayani Tuhan di bidang praise and worship bisa untuk mengikuti vocal class ini dengan registrasi peserta sebesar Rp600.000 dan dalam 1 bulan akan ada 4 kali latihan di hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mengikuti kelas ini bisa untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Kami juga mengadakan penyerahan anak dan baptisan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis dan juga rindu untuk menyerahkan anaknya bisa untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja dan nantinya jadwalnya akan di-arrange oleh tim sekretariat gereja.
Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa setiap hari Sabtu jam 9 pagi diadakan di tempat ini. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir karena kita semua percaya bahwa doa memiliki kuasa yang luar biasa. Boleh next. Oke, untuk pengumuman tambahannya kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah dihubungi sebagai pengurus pelayanan untuk setelah ibadah ke ruang youth karena akan ada penjelasan struktur. Oh, di ruang ini jadinya ya. Oke, jadinya di ruangan ini karena akan ada penjelasan struktur untuk pelayanan. Oke, itu saja pengumuman untuk seminggu ke depan ini dan saya mengundang Bapak Pendeta Joni Karinda untuk memimpin kita dalam doa berkat dan doa syafaat. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama sebelum kita menerima doa berkat. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami patut naikkan syukur berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Di dalamnya kami telah dilawat melalui kebenaran firman-Mu, agar supaya kami menjalankan misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berdiam diri. Kami telah diselamatkan dengan anugerah Tuhan. Kami telah banyak menerima kebenaran firman Tuhan dengan cuma-cuma. Ajari kami untuk menyalurkan itu juga dengan cuma-cuma. Banyak jiwa yang belum diselamatkan. Pakai setiap kami yang hadir dalam ruangan ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa minta ini di dalam nama Yesus. Urapan kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau sudah berikan kepada tiap-tiap kami untuk menjalankan misi secara pribadi, keluarga, secara lingkungan. Kami percaya pemakaian Tuhan lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Selvi yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran ini. Biar kami bukan hanya pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, baik menjalankan misi. Tuhan pakai dengan urapan, hikmat, bahkan pewahyuan masa kini ditambah-tambahkan, supaya melalui hamba-Mu ini banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa Bapa untuk setiap jemaat yang hadir saat ini, baik yang ada di rumah. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan, Yesus menjadi jawaban di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang punya persoalan ada jawaban. Masalah usaha kecil besar diberkati Tuhan. Hamba berdoa minta ini di dalam nama Yesus. Nyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk GKS Bethlehem di 6 satelit. Tuhan memberkati
Biar setiap gembala-gembala satelit diberkati dan seluruh hamba Tuhan pengerja, hikmat Tuhan menyertai. Supaya melalui 6 satelit ini banyak memenangkan jiwa untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa, kami minta dalam nama Yesus. Berkati gembala senior kami, keluarga, istri, anak, mantu dan cucu. Ditambah-tambahkan hikmat, iman, bahkan pemakaian Tuhan lebih lagi. Berkati kesehatan, pekerjaan apapun Tuhan memberkati. Kami berdoa, kami minta dalam nama Yesus. Kami teringat untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Tuhan memberkati di tahun-tahun politik ini, bahkan tahun depan mengadakan pemilihan umum. Kami percaya Tuhan telah menyiapkan seorang pemimpin yang memiliki roh takut akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai rencana untuk mengacaukan, menggagalkan dengan berbagai cara, kami batalkan itu semua dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia ada shalom. Kota Jakarta ada shalom. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati tim musik, worship leader, penerima tamu, kolektan, kembalikan urapan yang baru, sehingga mereka tetap setia dalam melayani apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Terpuji akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Acara Natal kami tanggal 8 Desember Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan lawatan Tuhan pasti terjadi. Banyak jiwa boleh dimenangkan melalui Natal ini. Kami berdoa, kami minta dalam nama Yesus. Acara wow kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mengurapi para pembicara, bahkan seluruh pengurus yang ada, supaya mereka selalu melihat kuasa Tuhan nyata. Melalui ibadah wow, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, arahkan imanmu kepada Yesus. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, penghiburan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah pertumbuhan imanmu. Amin. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Kami terima seluruh kepenuhan berkat. Kami akhiri ini, ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.